bantu ya. Yap. Nah ini kan ada coach analis kan, jadi alright. Jadi ini dia drafting phase di game yang kedua. Terdengar Chusin udah ditutup harusnya. Butterflies harusnya udah di ban juga. Yes, Matilda dan juga High Loss dari sisi pelatih Philippines. Sementara Fanny, Hilda dan Yves membuat Chow menjadi first pick untuk BTK. Dan ini Chow ini adalah satu hero yang tidak lekang oleh waktu. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dari zaman M1 sampai M6 masih dipakai terus. Dan bahkan Chow ini adalah satu hero yang telah mencicipi penjajal 5 lane atau 5 role. Benar, sampai jungle juga pernah ya. Iya. Yang 12 berarti. Jungle Chow. Tapi ya, Ini dia Loi Super Friend. Ini dia Loi Super Freeze. Memang si opsinya tuh pertama pasti Chusin dulu. Ya. Chusin yang nggak ada Loi, dan ini King Kong juga pakai Suyo. Jawabannya di Chow. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal netral nih, gak usah kita ngomongin power yang lebih tinggi siapa dan gimana dari pemainnya. Chow lawan Loi, Loi-nya akan bonyok. Ya. Itu udah pasti. Dan pertukarannya juga sama Bruno lagi. Iya. Ini ngetes kalian guys. Bruno dan Detective Friend. Detektif lagi masih ya, detektif Fabian. Bener. Itu Fabian kembali. Itu dia. Arlot tuh Arlotnya mana nih? Buset. Tapi enak sih Arlot memang lawan ya Chow, lawan Friendly, ada juga depan yang bisa bikin opposition. Sama cancellation Arlot tuh gampang banget loh. Kayak Kadita Chow nih. Kadita udah terbang nih. Terus kayak dia Petri, habis itu dia kasih yang knock up. Arlot sebelahnya tinggal pentung doang gagal. Iya, bener. Selamat langsung itu. Ini bentuk. Dan kemungkinan ini bakal jadi Arlot Rom ya. Harusnya ya. Harusnya kayak Brusco ya. Iya, ini klasik combo Loi Arlot tuh. Oh iya. Dari duality-nya bakal kena terus dan nge-trigger vengeance. Belum lagi dengan rotasinya nanti Arlot sendiri aja bisa ditarik ke bawah gitu, bisa Iya gitu. benar. Oke. Iklan yang di target untuk Hood ya. Harit juga di ban sekarang. Back di sana sudah tidak ada. Mid lane lagi juga bisa dipersempit. Masih berani pakai Layla lagi kan? Enggak sih kayaknya. Kenapa? Chow. Ya kayak midnya tuh yang lebih aktif gak sih? Bakalan ninggalin gitu. Iya sih. Tapi gue cuma ngeliat kayak konsep main Layla tadi kan buat lawan Bruno kan? Benar, kalau landing doang sih mungkin bisa ya. Terus kalau ya berarti terpaksa purify nanti. Atau ya kalau nggak flicker, bener-bener flicker mainnya jauh banget di belakang. Gak ada Chow, gak ada Layla. Iya nggak sih? Kalau misalkan Layla lagi, Ya. ya mau gak mau. Wih, gue never. Respect. Respect ya untuk Shark. Tidak akan diberikan dan gold lane lagi kayak akan dipersempit. Mobil Layla. Layla banget. Enggak ya kayaknya. Tapi Ya? kalau yang paling simpel Nathan sih. Iya. Nanti yang bisa Tinggal. berangkat naik gitu kan. Kayaknya sambil Layla asik sih. Tapi kayaknya enggak. Kalau mau mobil magical tadi gue bilang. Nathan bisa. Mantap. Ya. Beatrix juga masih oke sih. Physical lagi biarkan magicalnya ada di Loi aja. Oh EXP-nya ambil XP glue. Blue Edit. Bisa sih. Edit lagi tadi kan keren pakai Edit. Iya juga sih. Terizla. Bakal dipegang sih ini Detektif Frederick. Iya bakal susah lari juga, dan Bruno sekalinya udah ngedes dia akan kena penalty zone sih, langsung ngebuang flicker. Iya. Chow juga pick off-nya mau ke arah mana? Loi pasti jadi target. Ya, dan harus ada yang buka vision sih ini. Loi jangan sampai dikasih leluasa untuk mainin diversionnya. Makanya dia pakai Fredrin gak sih? Iya, tapi yang buka vision ya karena kan dia harus fokus farming dan itu dia glue-nya diambil. Buset 3 badan. Valentina. Dan juga Valentina. Oke. Dan berarti gold lane yang belum kelihatan ya. Wah, Karin. Jangan. Nathan Karin bisa. Ya Penet lah butuh damage gede untuk numbangin ini glue dan juga Beatrix ya tetap ya. Seperti yang tadi sempat di note juga sama Skylar kan? Ya. Kalau ngeliat Skylar tuh lebih ingetnya Beatrix dan juga Harriet. Harrietnya sih dari tadi di band terus ya. Dikasih lepas. Benar. Harrietnya terlalu sakit, tapi itu dia menutup draft dari game kita yang kedua. Beatrix di last pick-nya 3 badan yang akan dimainkan oleh BTK. Apakah itu bisa jadi solusi dan menyamakan kedudukan di game yang kedua, atau Onyx yang bisa mendapatkan poin penuh dan menuju? Betul, karena dalam match point, jadi kita akan lihat sama-sama seperti apa game yang kedua. Terlihat
tidak ada kejutan yang cukup berarti ya untuk Cheese-Picknya juga, karena udah mulai dibaca sama lain dengan band Kara Gunever yang dilakukan. Dan ini dia Blood of Dawn yang akan menjadi saksi seperti apa gameplay. Apakah biasanya curian IMU terhadap Diversion itu ada yang lebih aktif? Bisa jadi. Tapi kita ngomongin soal Super Strings bro. Itu dia. Kiblat dari Loi. Ya. Tapi kalau kita ngelihat dari mid lane pertempuran ya kayaknya bakal dimenangkan sementara early game-nya sama BTK dia. Ya balik lagi BTK sendiri dia bocor dan Bu Valentina gimana gagal dia awalnya. Yap. Oke. Dan ini dia untuk adanya match up ya antara yang satu assassin fighter, yang satu tank fighter. Harusnya di awal tetap Mobile Legends yang lebih unggul ya. Karena dia bisa pegangin sambil ngasih damage gitu loh. Dan ini salah satu yang bisa eksekusi Lasit Turtle dengan gampang loh. Maksudnya, Retri skill satu Retri juga enak. Ya. Buat ke Turtle. Oke. Tapi untuk sejauh ini dari Fnatic Onyx Philippines mereka akan menambahkan agresivitasnya juga ya. Mengingat dari hero-hero mereka ya terbilang bisa punya power di early game seperti Suyonya, dan bahkan kalau ngeliat dari Beatrix juga benar-benar bukan hero yang late game banget gitu. Apalagi tengahnya ini tipikal clear cepat berarti dari teman-teman BTK. Dia fokus aja untuk clear minionnya. Habis itu dia coba untuk rotasi di tempat yang lain. Tapi jujur ya dia nggak ngasih pressure ke arah Loi berarti. Oke. Sudah mulai terlihat kembali adanya sedikit efek dari Flying Hoon, terpaksa untuk mundur terlebih dahulu, dan itu dia Soul Saber yang menyicil, dan bahkan Apple Queller-nya belum berhasil untuk bisa menjangkau keberadaan dari Hoon. RXP kayaknya bakal ya gini-gini aja ya. Dua-duanya bakal fokus clear dulu. Terisla juga bukan tipikal yang bisa start dari awal semenjak terakhirnya. Apalagi ada Fredrin nih yang udah mulai memantau juga di bagian depan. Jangan sampai nanti tiba-tiba setup turtle yang dilakukan sama BTK harusnya BTK dia bawa glue, dia bawa Fredrin, dia bawa Chow. Itu bisa di counter setup kan. Yep. Dan terlihat turtle yang sekarang sudah muncul, itu dia duality, dispersion rotation yang membuat dari Fauci yang sedikit tercicil. Sudah mulai masuk lagi Brusco bermain dengan Vengeance. Belum ada point kill yang tercipta, hanya menyicil saja. Dan setup turtle pun telah dilakukan oleh Fnatic Onyx Philippines. Kamu kalah King Kong, dia setup juga loh. Aku tuh ada Fredrin. Yap, aku sama sekali. Oke, dicicil dari arah kejauhan juga, tapi Five Chicken kali ini harus mengeluarkan satu buah grab dan juga bahkan dari Frostball didapatkan di tangan dari Super Prince. Kurt, HP-nya udah nggak terlalu banyak, berhasil untuk mundur walaupun penalti sudah tidak mengenai ke arah siapapun, tapi Brusco yang menjadi pertukaran nyawa kali ini harus mundur terlebih dahulu, dan King Kong akan merelakan satu buah orange buff-nya terambil oleh BTK, dan Kurt harus hilang di tangan dari Hun. Woi, sakit banget duality-nya. Tapi dengan pressure Rat kali ini memukul mundur kembali, gagal untuk men-invade ke arah satu buah orange buff, tapi retribution-nya tertrigger. Ya, yang nggak ada retri berarti ya. Tapi sama-sama nggak ada retri sih sebenarnya kondisinya. Brusco hadir kembali di level yang keempat, hati-hati dengan Final Slash. Tapi ternyata mundur adalah pilihan terbaik. Karena King Kongnya nggak tahu kalau Mobile Legends-nya nggak ada retri. Sama terlalu lama juga sih tadi. Iya sih. Akhirnya dia yang akan flop gitu kan. Dia harus punya item yang lebih cepat juga dari King Kong. Karena lawannya Bruno, nggak boleh sampai kelamaan. Terus lihat, impact jaga cepet banget. Yes. Jadi benar-benar cepat pastinya King Kong akan mengembalikan atau membalikkan keadaan ya. Bahkan levelnya unggul, dan itu dia balance clutch yang begitu menyakitkan membuat dari Hun langsung terhilangkan seketika. Diversion akan mengincar ke arah mana? Bergerak ke arah bawah, dialah yang menjadi targetnya. Tertabrak lagi dengan satu buah Soul Saver, dan Apple Queller belum berhasil untuk bisa menumbangkan Zia, sementara Mobazane sudah mulai hadir kembali untuk bisa memukul mundur pergerakan dari Brusco, tapi terlalu jauh dan terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan secara instan. Ya, jangan muncul di rumput ya. Selain di rumput, kalau misalkan tadi dia nge-show itu ditabrak pasti. Sama rumputnya kayak dari Super Screen sebenarnya ketebak tahu. Itu aja tadi tuh. Pokoknya di dekat ini ya. Kramer di sebelah kiri. Dia nggak ngambil rumput yang lurus ini. Karena dia tahu di situ rata-rata ada orang kan. Tadi gameplay siapa yang kayak gitu di situ terus? Kamu Randy? Tadi di hari ini tadi yang di situ. Terus ke Bruno lagi korbannya, ini kayak dejavu sih sebenarnya. Super Friends kayaknya memang udah hobi ya. Sih kayaknya sebenarnya hobi. Kalau di dekat di ini kan agresif ke atas dia purple buff loh. Yang deket atas banget loh. Rumputnya pasti situ dia. Karena itu rumput yang paling jarang ada orang. Tapi ya andai dia tahu pun rumput itu bakal ditelein, tapi kan dia nggak tahu kapan. Iya. Sampai saat ini gue tetap dipegang. Ya, walaupun secara point kill sama ya.
Dan bahkan turtle-nya pun diambil sama BTK, dan itu dia celah-celah yang dimanfaatkan oleh Fnatic oleh Philippines. Walaupun kalah dari segi objektif turtle, tapi tetap unggul. Ini menangin box damage tau dia. Kayak chickennya aja kenapa? Kan lumayan setengah darah kan. Ya. Jadi nanti setupnya udah setengah darah. Sementara lihat dari Onyxnya sudah seger banget loh. Masih full semua darahnya. Ya. Dan ya, sekarang setup telah akan coba untuk dilakukan. Final Flash terbuka dengan adanya kombinasi diversion play dan bahkan flicker dan juga penalty zone yang Mobile Zen yang akan menjadi target dan hilang sudah. The Way of the Dragon mengincar ke arah King Kong menjadi pertukaran nyawa antara kedua belah jungler dan membuat harusnya dari Turtle akan di reset lagi dan tidak akan terburu-buru untuk langsung di setup. Tapi dengan ada Shark, conceal play dimainkan untuk mengincar keberadaan pemain-pemain dari Fnatic oleh Philippines yang langsung kembali ditabrak oleh mereka. Sehingga kali ini Shark tidak bisa berbuat banyak selain mundur. Iya, diusirnya sama Beatrix lagi kan. Yang damage-nya sakit banget itu, ngepok rasa all in. Tapi lagi-lagi runner yang udah mulai digunakan. Ini lumayan buat nyicil karena Bruno. Light out display ya. Jadi item priority. Yap. Pas item priority, BOD. Kan semakin besar lagi dari critical damage yang bisa disumbangkan. Skip ke situ. Dikontes gak sih? Bakal dipaksa ya, karena tapi positioningnya nih Hun udah enak banget ya untuk nyari informasi. The Way of the Dragon mengincar kepada seorang Kirk kali ini di arah belakang. Diversion play telah dimainkan pula dan bahkan ke Zia yang berhasil untuk bisa mendapatkan lasi terhadap Turtle dan bahkan King Kongnya pun bisa mendapatkan Turtle tersebut dan Zia mendapatkan double kill. Jadi ganjarannya saja dibalaskan kembali di mana Fnatic Onyx Philippines mereka memilih untuk mundur terlebih dahulu, tapi masalahnya adalah turret-turret akan segera dihancurkan. Wah, bukan hanya tar nih. Jungle dari King Kong juga udah mulai diambil. Makanya tadi aku bilang mendingan skip gak sih untuk turtle-nya. Karena dia bisa farming di atas juga tadi dari King Kong-nya. Dan sekarang atasnya udah mulai dikuasai. Orange buff-nya pun mungkin bisa di-invade, digagalin atau dipancing seenggaknya dengan retribution. Sementara gankingnya jadi lumayan patah. Torment gank langsung teleport yang dimana Hood udah kelihatan. Ya. Langsung pindah ya. Bahaya. Karena kadang nggak tahu ada orang apa enggak. Iya, tapi tetap mendingan kabur. Mendingan kabur. Mendingan jaga-jaga. Mendingan mundur aja. Tapi ya, walaupun memang dari segi gold masih diunggulin sama Fnatic Onyx Philippines, tapi perlahan ini dikejar loh. Dan ini udah mulai ditarik sama BTK. Dan kayaknya Fnatic Onyx Philippines ini tidak takut atau tidak, ya tetap benar-benar melepaskan Bruno. Tidak gentar gitu. Nah ya, ini Fnatic Onyx Philippines dia tahu sih gimana cara kontrol mapnya. Tapi tetap dengan keunggulannya sekarang, apalagi dengan jungle-nya juga Fredrin, BTK dia bisa lebih pegang loh dari rumput-rumputnya. Apalagi nanti ketika memang Zia-nya udah mulai dapetin 3 item utamanya dari Berserker Fury dan Malefic dan udah ready, udah dia bakal join terus-terusan tuh. Dia akan ikut main front to back, itu udah jadi opsi yang terbaik. Dan pick up-nya lebih pasti nggak sih dengan adanya Chow? Iya. Apalagi nggak ada Purify. Bakal enak banget nih untuk mencari siapapun nantinya. Dan melihat kondisi sekarang, harus ada yang nempel Elra nya nggak boleh sendiri. Seperti yang gue bilang tadi, in case ada Way of Dragon yang keluar ke arah Elra, harus ada Arlo dari Brusco yang bisa cancel dengan stunnya. Oke. Dan kali ini Lord akan segera muncul. Namun kalau kita melihat dari King Kong yang udah mulai melakukan sedikit farmingan di area bawah ya, ini turret baru ancur 1 sih sejauh ini di tengah. Dan harusnya visionnya masih cukup terbatas dari BTK untuk bisa menanggulangi bagaimana diversion play yang bisa dimainkan oleh Super Friends. Jangan lupa ya, untuk sekarang juga nggak bakal bisa tank lama-lama untuk nahan wallnya. Ya, dia harus lepas tarik pakai Guardian Helmet dan lihat langsung di setup dan coba di all in kah? Yap. Dan sekarang ternyata kali ini ada satu buah flicker dari Brusco untuk maju kali ini paling depan yang justru membuat dirinya teroleh sudah dan penalti zone connect menuju ke arah 3 orang sekaligus, tapi sayangnya tidak ada follow up damage yang cukup dari Fnatic Onyx Philippines. Dipaksa untuk mundur lagi, Curve-nya hilang, Pacific menjadi pertukaran nyawa, tapi Diversion terpaksa kembali untuk dikeluarkan untuk Super Prince. Kabur suatu waktu, tapi ternyata masih ada projectile dari bolanya Bruno yang menggapai keberadaan dari Super Prince. Dikejar bola Bruno dan Lord pertama bisa didapatkan BTK. Mereka berhasil mengungguli bahkan sampai 1.500 gold. Teamfight yang begitu baik tadi, misplay dari Brusco yang bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Tapi ini benar-benar ya, tadi satu diversion yang gagal untuk bisa membuat dirinya selamat, tapi ikut Pacific benar-benar maju semuanya. Ini mentalnya kuat banget sih Super Prince. Hilangin.
Tapi mentalnya kuat banget sih. Maksudnya dia bukan diversion nih. Ada pilihan dia jalan ke belakang atau flicker. Dia milih masuk diversionnya dia, Wul. Sebenarnya selamat. Iya, tapi Cuma- bolanya keburu udah terbang tadi bolanya. Benar. So ini dia defensif dari Fnatic Onyx Philippines. Seperti apa metode defense mereka? Masih di Beatrix sebetulnya. Ada Lui juga loh yang sebenarnya kalau ngomongin defensif, Lui bakal enak. Dia mainin duality yang 2 kalinya itu enak banget ketika defense. Yap. Karena banyak target kan. Apalagi ada Beatrix juga ya. Buat defense-nya harusnya masih cukup aman juga. Tapi yang jadi perkara ini Hunnya juga nggak sih? Dari tadi dia selalu bisa kopi-kopi IMU kemana-mana. Dari Itu penting ya. iya ada Fusion tadi. Jadi banyak banget nih pilihan-pilihannya. Sementara kalau ngeliat dari Lord yang masih bisa di-clear juga, ini membuka inner turret. Masih Lord yang pertama. Masih dibilang ya BTK unggul lumayan banyak nih sekarang. Terus segi item Bruno-nya unggul juga. Dia unggul 1 item bisa dibilang. Beatrix mengarah ke arah dia memang tuh sword atau dia pengen masuk ke arah Wheel of Nature untuk biar safety. Karena kalau Wheel of Nature itu cuma buat Bruno berarti. Bisa cari damage sebetulnya. Tapi ya Haskell ya jadi opsi juga sebetulnya. Nah, ngomongin soal Beatrix, ya dia tetap akan jadi follow up aja. Dia nggak akan bisa yang gimana-gimana kecuali nanti Final Slash-nya bagus. Final Slash terus stun gitu kan. Itu akan langsung dikasih Bennett Rage. Kayaknya gue rasa kalau misalkan Jaya kena udah jadi mimpi buruk pastinya untuk BTK. Tapi sekarang 3000 gold dipegang oleh BTK bahkan Indonesia di bagian atas berhasil deh kan. Udah nggak bisa terlalu berbuat banyak sih dari Fnatic Onyx Philippines, apalagi kayak gameplaynya Loi kalau lagi under kayak gini bahaya banget. Dia kayak kalau misalkan nganterin orang bisa jadi masalah karena visionnya juga lumayan terbatas nih. Paling ya ada vision untuk saat ini ya buat buka rumput-rumput aja. Tapi gue nggak tahu tadi pas ngedefense King Kong tuh ada di atas kan. King Kong tuh nge-clear bagian atasnya bahkan hampir dapat inner turret. Itu dia di telein nggak sama Lui? Harusnya bisa jadi telein sih. Karena tadi jauh banget dan rumputnya tuh udah dikuasain sama BTK gitu. Jadi kayak nggak ada jalan buat ke sana dari King Kong. Ya, tapi ya ketika tadi ditelein mungkin bisa jadi terbuka. So, temponya kan turun. Ya, akan dijadikan pasif sedikit. 5 member yang belum ada setup lagi. Flicker ready semua. Dan Lord ini bakal jadi satu titik penting nih. Yap. Lord Dance bisa dilakukan oleh BTK karena ya balik lagi Onyx dia nggak bakal bisa pegang lama-lama. Iya, ini Mobile unggul banget pasti ya dengan ini Fredrin yang digunakan sekarang. Dan Fnatic Onyx Philippines mereka nggak akan tinggal diam, mereka akan mengecek juga ke area rerumputan tanpa mengirimkan siapapun. Reveal keberadaan dari Shark dan juga Hun yang ada di area rerumputan. Tadi, Inka di komit. Oke, King Kong. ternyata King Kong yang tertendang sudah dengan The Way of the Dragon, tapi teamfight paksa, tapi Shark yang berhasil dihilangkan counter initiate yang dilakukan oleh Kang begitu menyakitkan dan bahkan Keoranya pun tumbang. Kali ini dikejar lagi Kurt yang gak bisa kemana-mana dan 3 pemain dari Fnatic Onyx Philippines berhasil dihilangkan. Langsung ngambil ke arah Lordnya BTK. Mereka sadar kali ini dengan tumbangnya Shark banyak source skill juga yang terbuka membuat Onyx harus mundur dan merelakan Lord yang kedua untuk BTK. Nah ini teamfight paksa yang benar-benar targetingnya bagus banget tadi dari Shark ya. Langsung ke arah King Kong. Tapi Super Prince ini dia tele loh ke situ, recall. Dia pakai diversion ke depan. Dia siap nge-trap tadi bro. Terus recall. Kan kalau seandainya Hun yang muncul mungkin diambil. Aha. Targetnya kayaknya Hun jangan Zia. Tadi dia mau mungkin kalau Zia. Iya ya. Tapi untuk sekarang Lord yang masih coba untuk ditanggulangi terlebih dahulu oleh Fnatic Onyx Philippines tanpa bisa masuk ke dalam area dari turret. Tapi lihat bagaimana kali ini terjebak Shark sendirian. Dia mengcopy ke arah pergerakan juga tadi yang dimana Hun memberikan sedikit penalty zone-nya. Jadi benar-benar masih belum berhasil untuk BTK maksimalkan Lord advantage-nya. Ini masih aman banget bahkan base turret-nya. Kalian kenapa-napa? Itu Shark tadi gagal inisiasi ya. Iya. Wow. Itu terasa banget sih. Mungkin tadi karena nggak ada flicker juga kan. Dia mau coba paksa tusuk dari depan pakai ya jet kudonya. Tapi sayangnya itu banyak banget cancellation-nya tadi kan ada Brusco, ada Kirk, ada Super Friends bahkan. Itu bukan opsi yang bagus. Have to seize. Oh, tadi bener deh HS dia. Dia mau ke arah di mana terus Sword. Oh dia mau ini Ke depan. makan depan Makan ini. Fredrin. Fredrin dulu sebel banget. Iya. Enak sih memang di HS juga. Tapi untuk Winter Crown yang udah jadi juga nih dari Perk, lumayan bisa ngambil waktu di bagian depan. Buat Zane, dia udah jadi guardian moment. Ini buat Lord Dance nanti ya anak. Satu item terakhir dari King Kong. Kemana nih? Dia udah beli dagger lagi.
masih banyak ya opsi-opsinya juga sebenarnya, tapi temponya kembali menurun untuk sekarang. 3.200 gold yang dipimpin sama BTK masih belum dikonvert menjadi kemenangan secara instan, dan kalau ngeliat di game sebelumnya yang memang menginjak ke arah 20 menit, ini juga nggak nutup kemungkinan dalam keadaan kayak gini ya, karena bicara tentang high ground defense dari Fnatic Onyx Philippines, mereka kuat banget juga. Ada Beatrix. Setuju banget. Dan bagi kalau misalkan ada yang offset, dipanis pasti sama Super Fridge. Jadi mereka nggak boleh berkumpul. Lagi-lagi ya, jangan lupa lo itu memang dia kayak rasanya single target, tapi splash hitnya itu yang bisa kena ke banyak target. Bagi duality, Zia kena duality 2 kali sih udah sekarat banget pasti. Harusnya ya, tapi masalahnya range-nya juga jauh banget. Dan Corsil kali ini terreveal keberadaannya dengan adanya satu buah Evil Queller, namun The Way of the Dragon komit sekarang seorang Kurt, tapi Kurt masih punya Winter Crown, itu dia delay waktu dan dibalaskan keadaannya dengan ada penalti zone, tapi Brusco harus hilang. Killing spree diamankan, 2 pemain dari Fnatic Onyx Philippines dihilangkan di waktu dengan adanya Lord yang akan sudah muncul dalam 6 detik ke depan. Oh my god, Final Slash tadi yang bagus banget, sebenarnya counter setup yang sempurna dari Onyx. Sayangnya Zia masih bisa selamat. Seenggaknya ada informasi Zia tidak ada flicker. Bisa jadi nantinya walaupun Lord ini didapatkan oleh Onyx, tapi tetap akan susah. Hilang langsung ya. Kabur. Dan tidak akan ada kontes yang dilakukan karena King Kongnya juga bergerak ke arah atas, setidaknya mendorong lagi nih dari inner turret yang dihancurkan. Let's see defensif seperti apa nih untuk Fnatic Onyx juga. Karena tadi udah kita bahas soal defensifnya. Itu dia, Win of Nature menjadi pilihan dimana Rose Gold akhirnya yang tukar ya. Dia pakai Win of Nature dulu baru ganti sih nanti ke arah Rose Gold. Tapi tetap gak ada flickernya Zia ini nih. Gua rasa bakal ditabrak habis-habisan, bahkan kayak Brusco atau Kirk ini cukup damage-nya. Tadi aja cukup kalau dia nggak flicker dari Zia aja tumbang. Dan sekarang Tirlepus akhirnya using Lord yang lumayan oke. Boy tetap akan ketinggalan. Dari Fnatic Onyx Philippines ini Ditelein kan ini? Dia bisa di situ. bisa, dan King Kong sepertinya ketahuan posisinya, sehingga kali ini tidak ada jalan untuk pulang. Terlalu besar damage dari Zia sehingga King Kong pun harus dihilangkan. Kali ini Fnatic Onyx Philippines hanya bisa berdefense dengan 4 pemain saja pada kelas ekor yang juga ada 2 orang sekaligus. Five Chicken yang terjebak sendirian Oh my god, penalti zone, dan bahkan free dari Kelra berhasil untuk bisa bertahan jauh lebih lama untuk Fnatic Onyx Philippines. what a defense. Fnatic Onyx Philippines dengan space-nya tadi. Informasi bahwa Shark dan juga Zia ada dari atas dan perjalanannya makan waktu yang lumayan jauh. Panas lagi Mobile Zane. Terkena poke damage aja. Wishing Lantern juga udah diamankan sama Super Prince. Gak tertembus. Satu base turret aja yang menjadi korban dari Lord barusan. Ya di tengah ya. Dan sekarang dari Lord yang memang akhirnya bisa di defense saja, item build-nya juga ini udah mulai terasa, bahkan Heptasis dan si Halberd untuk Kelra. Ini Mobile Zane pun teriak sih kena tembakannya Kelra. Ya tapi jangan lupa damage dari Zia-nya juga nggak main-main. Tadi dia tadi 2 hit King Kong. Ya, Langsung hilang loh. tinggal momentum berarti buat Fnatic Onyx Philippines ya. Karena secara area of impact untuk adanya Brusco dengan Final Slash, penalty zone yang bisa di-combo juga, itu sangat on point. Itu bisa jadi combo yang mematikan. Sementara dari BTK ya mereka targetingnya satu-satu. Five Chicken bisa dapat 1, Shark juga bisa dapat 1. Zoning aja ya. Kalau Five Chicken juga dia nggak bisa ngambil kill. Karena ditembak balik dari tadi kejadian sama Beatrix. Ya. Dia maju nih, mau split kan. Ditembak Beatrix ya. Dia ke arah dan untuk kebuka fusion sebenarnya masih bisa juga pakai beberapa skill kan. Dan kita harus seberangan doang nih. Iya, ini sticky-sticky ya di area rumputan, karena mengetahui satu sama lain di mana keberadaannya. Dan karena Fnatic Onyx Philippines benar-benar harus sabar dulu sih, karena bentar lagi juga Lord Evil akan segera muncul. Magic Sentry bubar. Tawan, ganti rumput. Udahan. Glowing one, Super Freeze. Oh, jadi awalnya nggak pakai glowing. Kan baru jadi lagi glowingnya. Oh, Yap, repot. ya itu hanya buka vision aja ya untuk ngecek area rumputan, dimana sekarang sudah mulai dihuni oleh Shark-nya. Purple Buff akan menjadi priority terlebih dahulu di tangan dari King Kong. Sementara adanya cicilan terhadap Lord telah dilakukan oleh BTK dengan adanya Zia. Menyumbangkan damage yang cukup besar. Team fight Paksal kali ini telah terlihat. Ada Winter Crown menyelamatkan nyawa dari Kurt-nya, tapi gagal melakukan inisiasi sehingga Kurt harus hilang. Mega kill di tangan dari Honda dan bahkan tertangkap sudah dari Brusco yang gak bisa kemana-mana karena Godlike pun disumbangkan oleh
dia sehingga menanti Onyx Filipina hanya menyisakan 3 pemain tanpa bisa melakukan kontes sama sekali. 40 second, waktu yang lumayan lama, tapi memang lebih memilih untuk amanin Lord aja terlebih dahulu. Atasnya langsung dikontrol lagi, dan ini akan tetap sama kejadiannya mungkin. Tapi jangan lupa Lord akan muncul. Lordnya lumayan cepat, akan muncul di 20-13 berarti mereka bisa pegang pressure-nya. Jangan sampai Lordnya malah jadi kayak tadi lagi, sama aja jatuhnya. 20 second untuk Brusco dan sekitar 13 second Kirk. Yap, jadi bakal dipasang lagi sih cicilan dari arah kejauhan dia. Base turret berhasil untuk dihancurkan. Lordnya akan berjalan di arah tengah, dikawal perlahan oleh BTK. Adanya penalti Centurion yang membuat akhirnya ada satu pemain terjebak di sana tukar Prince Striker terpaksa dikeluarkan dari bagian. Memang jatuh didapatkan tapi BT pun hancur dan BTK menyamakan keadaan. Wow,